Halo, saya ingin mengadopsi seorang anak. Nama saya Wensi, usia saya 35 tahun. Halo Yunona Wen. Dulu, saya presiden Wens Group senilai 10 miliar yuan. Wensi, aku bersumpah mencintaimu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Ya, Sayang, selamat hari Valentine. terima kasih suamiku. Selama 5 tahun menikah, dia sangat menjagaku. Tapi aku masih belum bisa hamil. Linzhou, maafkan aku. Tidak apa-apa, punya anak atau tidak tak masalah. Aku hanya ingin kau bahagia. Kau segalanya bagiku. Baiklah, jangan menangis. Tidak apa-apa. Demi memiliki anak, nyawaku kupertaruhkan, tapi takdir sepertinya tak pernah berpihak padaku. Mengadopsi anak, Linzhou pasti suka juga, kan? Maaf Nona Wen, Anda belum pernah terdaftar menikah. Apa katamu? Tidak mungkin. Suamiku He Linzhou, kami menikah 5 tahun lalu. Tuan He Linzhou menikah, pasangannya bukan Anda. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Hentikan mobil. Maukah kau menikah denganku? Ya, Kau akhirnya menjadi istriku. Tuan He Linzhou menikah, pasangannya bukan Anda. Istri sah He Linzhou adalah Su Wangqing. Cium dia, cium dia. Istri sah He Linzhou adalah Su Wangqing. Kenal dia? Xiaoxi, ini asisten baru, Su Wangqing. Halo Nona Wen. Su Wangqing, nama yang indah. Wangqing baru lulus, dia belum tahu apa-apa. Dia terlihat sangat lugu dan manis. Xiaoxi, lihat dia. Bukankah dia mirip kamu saat kuliah? Dia jauh lebih cantik dariku saat kuliah. Nona Wen, Tuan He, hubungan kalian bagus sekali. Pasangan serasi berbakat and tampan, cantik and anggun. Kerja yang baik. Jika ada pertanyaan, jangan ragu tanya saya. Lugu dan manis, seperti saya dulu. Jadi 5 tahun lalu, kau tak cari asisten. Kau menanam istri barumu di depan mataku. He Linzhou, aktingmu hebat sekali. Kak He, hari ini sangat bahagia. Satu ciuman tak cukup. Ya, tidak cukup. Benar. Satu lagi. Tak cukup. Tak cukup. Itu tidak benar. Kukira Kak He hanya pura-pura. Diam, dia pasti berusaha keras punya bayi segera. Benar kan kakak ipar? Tuan Muda Xiao, Anda kebanyakan minum, bicara apa? Saya minum untuk menghukum diri. Anda murah hati kakak ipar, jangan ambil hati. Sayang, aku ke kamar kecil ya. Silakan. Kakak ipar malu. He Linzhou, aku menyesal tiap hari karena tak bisa memberimu anak. Aku tahan sakit minum obat, suntikan, dan operasi. Aku bahkan hampir mati. Tapi kau rayakan ultah istri sahmu di kamar kami. Matikan rokok itu. Berapa kali ku bilang, Xiaoxi tak suka bau asap di sini. Baiklah, maniak yang memanjakan istri. Kak He, karena kau sangat peduli Wensi, kenapa dulu kau nikahi Su Wangqing? Kenapa? He Linzhou, jika kau masih peduli hal sepele tentang aku benci bau asap, lalu kenapa kau nikahi orang lain? Sudah 5 tahun. Apa sebenarnya maumu? Wangqing polos dan baik hati, patuh. Tentu saja saya harus bertanggung jawab padanya. Oh, bagaimana dengan Wensi? Dulu, tak kusangkakan jatuh cinta pada Wensi. Kak He, jika saya tak salah 5 tahun lalu, kau palsukan nikah di Gen Wensi. Mungkinkah kau ingin jadi menantu kaya raya ini? Sengaja pendaftaran nikah palsu? Apa sebenarnya Agi terjadi 5 tahun lalu? Sekarang sempurna, Xiaoxi bisa nikmati dukunganku. Beri Wangqing gelar diam-diam, ini Waigi terbaik. Semua DPTIG dibutuhkan, hidup damai. Kak He, kau hebat sekali. Satu sisi, istri sah Yeigi dewasa and menawan di rumah. Sisi lain, istri muda polos SPT Su. Bisa kau atasi, kondisimu prima? Benar sekali. Kak He, jika Wensi tahu apa diambil perusahaan? Jangan khawatir,
Takkan dia tahu. Cukup jadi Nyonya He. Apakah kau akan selalu mempermainkanku? He Linzhou, terbuat dari apa hatimu? Shoxi, bukankah kau bepergian bisnis ke Hong Kong? Kapan dia kembali? Berapa banyak gaji kita ucapkan tadi? Yei, kau dengar. Proyek tertunda, rapat dibatalkan, jadi aku kembali. He Linzhou, jika kau berakting, aku akan ikut main. Kau seharusnya meneleponku agar bisa kujemput. Kau tak sehat, bagaimana jika flu karena hujan? Untungnya, Xiaoxi tak dengar bagian pentingnya. Cepat turun ganti pakaianmu. Sayang, Kau... Sayang, kurasa kau takkan sempat menjemputku juga. Xiaoxi, aku mencari Adam. Wang Qing dan Huizi baru jadian. Hari ini ulang tahun Huizi, jadi dia bawa pacarnya kumpul. Bener kan Huizi? Iya kakak ipar. Hari ini ulang tahunku. Aku ingin bawa pacarku kemari agar lebih meriah. Oh, begitu. Maaf, Wan King, aku salah paham. tidak apa-apa. Dasar bodoh. Hanya kamu yang mudah dibodohi, disembunyikan selama 5 tahun. Karena kakak ipar sudah kembali, kami tidak akan ganggu waktu pribadi Anda dengan Kak He. Tunggu sebentar. Tadi di luar, ku dengar orang meneriakan cium dia. Serunya belum selesai. Huizi, kamu tidak akan menciumnya? Itu tidak sopan sekali. Bukankah kalian pacaran? Atau jangan-jangan orang yang dicium bukan Huizi dan Wan King? Linzhou, katakan padaku. Jika bukan Huizi, lalu siapa? Xiaoxi, mereka kebanyakan minum. Ini hanya lelucon. Iya. Kenapa berhenti bersorak? Cium dia. Cium dia. Kakak Linzhou. Kita jangan sampai Xiaoxi tahu. Huizi tidak dengar ucapan kakak ipar. Ini... Pasti sakit hati melihat istri kesayanganmu disentuh, kan? Tapi sakit ini tak sebanding dengan lukaku. Xiaoxi, apa kamu sudah lega? Cepat mandi sana, aku buatkan teh jahe. Baiklah, Aku pergi buat teh jahe. jadi cinta bisa diperankan. He Linzhou, aktingmu sempurna. Sayang, kemarilah. Kamu panaskan susu untukku setiap hari, tidak lelah? Melakukan hal untuk istriku, aku sangat senang. Sayang, alangkah indahnya jika kita punya anak sendiri. Seorang putri secantik dirimu, seorang putra sepintar aku. Nona Wen setelah pemeriksaan menyeluruh. Kemungkinan Anda untuk hamil secara alami sangat kecil. 5 tahun, He Linzhou. Aku menyalahkan diri sendiri setiap hari karena tak bisa memberimu anak. Aku sudah seperti lemari obat berjalan, minum pil sampai muntah. Pada akhirnya, semua ini adalah lelucon besar. He Linzhou, sandiwara rumah tangga penuh kebohongan ini harus berakhir. Nona Wen. Pak Supervisor Zhao, bisakah Anda bantu saya? Nona Wen, apakah Anda mengajukan imigrasi? Ya, secepatnya. Apapun yang terjadi, aku kan selalu cinta dan melindungimu selamanya. Nona Wen, benarkah Anda akan menyerahkan kendali penuh perusahaan kepada Wakil Presiden He? Perusahaan ini didirikan oleh almarhum ketua. Anda bekerja begitu keras menjalankannya bertahun-tahun. Menyerahkannya kepada orang luar. Apa kata Dewan Direksi? Pengawas Zhao Linzhou adalah suamiku, bukan orang luar. Dia juga orang paling mampu membantu saya. Saya percaya dia. Lagi pula, saya ingin lebih banyak waktu mengurus keluarga kita. Selalu cintai dan lindungi aku. He Linzhou, aku percaya padamu karena kalimat ini. Aku memberimu hatiku, karierku, dan semua yang kumiliki. Aku hanya menyesal dulu aku buta. Kak Linzhou, bagaimana bisa kau biarkan aku cium si bajingan itu semalam? Menjijikan sekali. Wang King, itu situasi khusus. Aku juga juga memikirkan itu gambaran yang lebih besar. He Linzhou, kau bilang kau tak ingin aku menderita di perusahaan. Ternyata agar lebih mudah bagimu bermesraan dengannya di sini. Ngomong-ngomong, besok pesta ulang tahun Xiaoxi. Kau harus berhati-hati dengan sikapmu kalau begitu. Kak Linzhou, mungkinkah kau benar-benar jatuh cinta padanya?
Lagi pula kau repot-repot memasukkan pernikahan dengannya dulu. Bersusah payah? Pernikahan palsu? Apa maksudnya? Kecilkan suaramu. Jangan ungkit lagi kejadian dulu. Linzhou, itu kau? Bukan, ingat namaku PY. Sialan. Akhirnya aku berhasil membuatnya minum obat, tapi orang lain sudah beraksi. Tapi Om, Tante, Xiaoxi semalam ada pria asing di hotel. Ini semua salahku. Seandainya aku pergi lebih awal. Brengsek! Siapa yang melakukan ini? Binatang mana berani menyentuh putriku? Putriku, kesuciannya. Apa yang akan kita lakukan? Salahku, semua salahku, semua salahku. Jika aku pergi lebih awal, Xiaoxi tidak akan pakai. Linzhou, ini bukan salahmu. Bagaimana kabar Xiaoxi? Dia mengira pria itu adalah pria itu adalah aku. Jadi kondisi emosinya cukup stabil setelah sadar. Linzhou, bisakah kau membereskannya, bertanggung jawab atasnya dan menikahinya? Tante memohon padamu. Reputasi Xiaoxi. Ku bersedia. Xiaoxi adalah orang yang kucintai. Apapun yang terjadi, aku siap bertanggung jawab. Hanya saja aku masih di tahap awal merintis bisnis, dan fondasinya tidak begitu stabil. Tak bisa beri Xiaoxi hidup stabil. Takut salah. Perusahaan Wen takkan jahat pada pejabat berjasa selama kau benar perlakukan Xiaoxi dengan baik. Sebagai kompensasi, cukup jaga hubungan pernikahanmu dengan Xiaoxi. Tiap tahun tanda tangan, kau dapat 10% saham grup Wen. Setelah 5 tahun, itu totalnya 50%. Linzhou, selama kau perlakukan Xiaoxi dengan baik, yang kau sebutkan ya. Lagi pula Wensi tak ada ide. Dulu aku membuat orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Dan seluruh perusahaan sudah di tanganku. Sekarang tak boleh bermarga Wen, harus bermarga He. Kematian orang tuaku memang terkait dengan mereka. Siapa di sana? Kak Linzhou, pasti angin yang meniup pintunya. Keamanan lantai ini sangat baik. Siapa berani mengintip ke sini? Baiklah, ayo pergi. He Linzhou, jika begitu, sandiwara ini harus selesai. Tuan Pei, kami menemukannya. Kami melacak wanita dari malam itu. Bicara. Wensi dari Taichung. Setelah malam itu 5 tahun lalu dia bersama suaminya kini He Linzhou. Namun, menurut penyelidikan mendalam He Linzhou sepertinya menipu Wensi sejak awal. Para pemimpin dari beberapa keluarga besar di Taichung telah mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka bersedia melayani Anda dan memberikan segala kemudahan. Atau jet pribadi untuk segera kembali ke Tiongkok. Tuan He sangat memanjakan Nyonya He. Dia mendekorasi ini khusus sesuai seleranya. Apa ini? Saya dengar hadiah akhir Tuan He nilainya 8 digit. Lihat, yang tertutup kain merah itulah dia. Saya hanya tidak tahu apa itu. Yang penting Nyonya He menyukainya. Persona penyayang istri Tuan He konsisten 10 tahun. He Linzhou, ini terakhir kalinya aku bersandiwara cinta mendalam denganmu. Setelah malam ini, kuakhiri 5 tahun cinta bodohku. Siapa ini? Su Wangqing, kenapa dia di sini? Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang kau di rumah saja? Karena aku merindukan suamiku. Bagaimana mungkin aku absen di acara sepenting ini? He Linzhou, sengaja hari ini untuk tunjukkan klaimmu di pesta ulang tahun yang kusiapkan dengan hati-hati. Nyonya He, selamat ulang tahun. Ini aromaterapi bantu tidur, minyak lili murni. Bapak He akhir-akhir ini sering lembur. Aku bisa bantu menjaganya di kantor. Setelah dia pulang, mohon Anda menjaganya lebih. Ya, Wensi, lihat ini aroma lili kesukaanmu. Sekretaris Su, perhatian sekali Anda. Tentu aku hati-hati memilih hadiah untuk Nyonya He. Semoga tidurmu nyenyak. He Linzhou, Su Wangqing, kalau saja aku tahu kebenarannya. Aku terharu oleh hadiah dan ucapan perhatianmu. Betapa ironis.
Sekretaris Su, Anda pandai sekali berakting. Wensi, apa yang kau lakukan? Kau tidak perlu kalau tidak suka. Nyonya He, Anda tidak suka aromaterapi pilihan saya? Anda bisa bilang langsung padaku. Tadi hanya bercanda. Sekretaris Su, apa yang Anda takutkan? Maaf, saya tidak sengaja menjatuhkannya tadi. Saya menyanyiakan kebaikan Anda. Tidak apa-apa, asal kau baik-baik saja, asal kau tidak terluka. Sudahlah, itu hanya aromaterapi. Xiaoxi, kalau kau tidak suka memecahkannya tidak apa-apa. Wang Qing, hari ini ulang tahun Xiaoxi. Jangan bersikap tidak pantas. Xiaoxi, sekretaris Su tidak sehat. Aku akan cek dia. Baiklah, jangan begini. Hei Linzhou, hari ini ulang tahunku. Aku tahu ini ulang tahunmu. Aku hanya akan memeriksa, lalu kembali. Minum ini untuk kalian berdua bajingan, anjing and jalang. Kau gila. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Helinzo, aku istrimu yang sah. Tak boleh datang? Sudah 5 tahun. Aku hidup seperti bayangan. Hari ini juga ulang tahun istrimu yang sah. Kau meninggalkanku sendirian di rumah yang kosong. Sudah cukup membuat masalah? Yang selebriti di Stauda ini ada di sini. Bayu kau tahu semua tuh orang tahu tentang kita. Kenapa kau begitu peduli pada Wensi? Apa kau jatuh cinta pada wanita tua itu? Helinzo, kamu yang bilang setelah semua saham didapat dalam 5 tahun, aku bisa secara terbuka menjadi Nyonya Hei. Sekarang 5 tahun hampir berakhir. Orang tua Wensi juga sudah meninggal dan perusahaan ini sudah lama jadi milikmu. Kenapa kamu belum mengusirnya? Kenapa? Apakah kamu mengingkari janjimu? Saham-saham belum sepenuhnya didapat. Periode 5 tahun adalah itu berakhir. 10% terakhir memerlukan tanda tangan pribadinya. Sayang, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah aku mendapat sahamnya, aku takkan pernah mengecewakanmu. Baguslah. Kak Linzo, selama 5 tahun terakhir aku hidup dalam bayang-bayang. Kamu jangan sampai mengecewakanku. Omong-omong, kalung berlian itu senilai lebih dari 30.000 yuan yang kamu bilang kamu suka minggu lalu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengirimnya kembali ke Tiongkok besok. Benarkah suamiku kamu sangat baik padaku? Jatuh cinta pada Wensi, aku benar-benar mengecewakan Wang Qing pada akhirnya. Lupakan saja. Paling parah, aku akan memberinya kompensasi lebih di masa depan. Suamiku, maukah kamu memaafkanku? Ku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Bersikap baik. Hei Linzhou, kamu pantas mati. Xiaoxi, potong kuenya. Ayo kita lakukan bersama. Kakak ipar kakak He menyatakan cintanya padamu dengan mesra. Ayo semuanya, diam dulu. Izinkan saya berkata. Terima kasih semua telah datang ke pesta ulang tahun istri saya. Mari kita saksikan kebahagiaan ini bersama. Xiaoxi, bertemu denganmu adalah hal terberuntung dalam hidupku. Untuk mengenang keberuntungan ini, saya rasa saya harus pakai hadiah paling berharga. Hei Linzhou, bertemu denganmu adalah kesialan dan aib terbesar dalam hidupku. Kakak He kakak ipar, ciuman. Cium dia. Cium dia. Xiaoxi, aku cinta kamu. Xiaoxi, jangan khawatir. Meskipun secara hukum kamu bukan istriku. Tapi dari masa depan, aku akan menebusnya dengan cinta lebih. Xiaoxi, begitu banyak orang menonton. Aku merasa tidak enak badan. Hei Linzhou, menyentuhmu sedetik saja membuatku mual sekarang. Xiaoxi, bukankah kita sepakat untuk tidak marah? Hari ini adalah hari yang begitu penting bagi kita. Apa yang terjadi pada hati di kue itu? Orang buta mana yang merusak kue ulang tahun yang kusiapkan untuk istriku? Aku menggoresnya. Ada apa ini? Xiaoxi, bagaimana bisa kamu... Jika kamu tidak senang, kamu bisa bilang padaku. Hati ini membuatku mual. Mungkinkah Xiaoxi sudah tahu sesuatu? Tidak, mustahil. Xiaoxi, apakah karena aku terlalu sibuk bekerja belakangan ini dan tidak punya waktu menemanimu, membuatmu marah? Aku bersumpah, aku berjanji mulai sekarang. Kakak He, sungguh, sesibuk apapun pekerjaanmu, kamu harus urus keluargamu. Kakak ipar adalah orang yang sangat baik. Dia meninggalkan karirnya demi kamu dan tinggal di rumah 5 tahun. Benar, pria mana di seluruh Taicheng tidak iri pada Bapak He karena bisa menikahi istri seperti Ibu Wen.
Siapa yang tidak tahu Ibu Wen juga seorang tokoh kuat di dunia bisnis dulu. Dia sebenarnya rela menjadi ibu rumah tangga untuk Bapak He. Xiaoxi, aku janji aku akan menggandakan kompensasi di masa depan. Aku akan menebus semua waktu yang ku berutang padamu belakangan ini. Nyonya He, Bapak He sangat mencintaimu. Kasih sayang mendalam ini sungguh patut dicemburui. He Linzhou, selama 5 tahun, aku tidak menyadari apapun. Seperti orang lain, aku tertipu oleh persona suami penyayang sempurnamu. Sungguh lelucon besar. Ngomong-ngomong Bapak He, hadiah misterius apa yang kamu siapkan untuk Nyonya He? Cepat keluarkan agar kami bisa melihatnya. Jangan sampai sembunyi, kan? Ya keluarkan. Cepat keluarkan hadiahnya. Oke, karena semua orang sangat menantikannya, mari kita ungkapkan. Ya ampun, ini karya terakhir pematung asing Tuan Cloud yang hilang kan? Orang sudah menawarkan ratusan juta sebagai hadiah tapi tak menemukannya. Tuan He, bagaimana Anda mendapatkannya? Saya dengar ini seniman yang paling dikagumi Nyonya He. Tuan He, hadiah ini luar biasa. Ketulusan ini tak ternilai harganya. Xiaoxi, aku tahu kau sangat suka karya Tuan Cloud. Jadi aku menyuruh orang mencari selama setahun ke seluruh dunia. Setelah kesulitan tak terhitung, akhirnya aku temukan. Kuharap ini membuatmu tersenyum. He Linzhou, perkataanmu yang mana yang benar dan mana yang bohong. Perhatianmu ini hanya membuatku merasa sangat ironis saat ini. Nyonya He, Tuan He sangat mencintaimu. Tapi, semakin berharga hadiahnya, semakin banyak nyawa bisa melayang. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kak Linzhou, selamatkan aku. Wensi, apa yang mau kau lakukan? Apa kau gila? Wensi, kau sangat mengecewakanku. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Jika terjadi sesuatu pada Wan King, Kau pikir aku yang melakukannya? Wensi, mari kita lihat kau bersaing denganku. Posisi Nyonya He ditakdirkan jadi milikku. Tak kusangka Nyonya He begitu cemburu. Tak tahan cacat sedikit pun. Dia terlalu kejam. Hanya karena Sekretaris Su dekat dengan Tuan He? Ku kasih tahu, aku tidak mendorongnya dan tidak menamparnya. Dia membuat sandiwara sendiri. maksudmu Wan King menyakiti diri untuk menjebakmu? Wan King begitu polos dan baik hati, tidak sepertimu. Setelah bertahun-tahun di lingkaran bisnis, trik kotor apa yang belum pernah kau lihat? Kau bisa pakai cara apa saja demi kecemburuan. Baiklah, dasar bodoh buta, karena kau bilang aku menamparnya. Perhatikan baik-baik, tamparan ini dariku, Wensi. Tamparan sebelumnya, dia pantas dapat itu karena menjatuhkan diri padaku. Kau gila, Wensi. Wan King butuh perawatan darurat. Aku tak punya waktu untukmu, menyingkir. Berhenti, He Linzhou. Katakan dengan jelas di depan semua orang hari ini. Apa hubunganmu dengan wanita ini? Xiaoxi, apa kau harus tidak masuk akal? Baiklah, enyahlah. He Linzhou, semoga kau tak menyesali pilihanmu. Xiaoxi, jangan keras kepala. Wan King dan aku tak punya apa-apa. Akan kujelaskan saat aku kembali. He Linzhou, kita takkan bertemu lagi. Nikmati neraka ini sendirian. Kak Linzhou, ini semua salahku. Aku tak ingin membuatmu sulit. Aku hanya ingin minta maaf padanya. Tapi tak kusangka dia akan memperlakukanku begini. Aku benar-benar takut. Bagaimana jika dia tahu kita menikah dan ingin membunuhku? Tidak mungkin, Wensi tak akan pernah melakukan itu. Sifatnya memang keras, tapi hakikatnya seharusnya... Itu membuatku muak. Pokoknya setelah ini kau benar. Aku takkan biarkan dia tahu pernikahan kita. Sayang, kau telah diperlakukan salah hari ini. Tapi kau seharusnya tidak pergi ke pesta ulang tahun, apalagi memprovokasi Wensi. Kak Linzhou, aku takut. Bagaimana jika kau benar jatuh cinta padanya dan tinggalkan aku? Aku hanya punya dirimu. Tidak, sayang. Jangan khawatir. Mulai kini, aku takkan biarkan siapapun melukaimu. Bagaimanapun, Wan King sudah bersamaku 5 tahun dan membantuku jalankan perusahaan. Aku berhutang padanya. Wensi, akan ku beri dia penghiburan usai dapat saham. He Linzhou, cinta Wensi, kau benar-benar mengecewakanku pada akhirnya. Tunggu saja, usai dapat saham, akan kutunjukkan kalian berdua apa yang bisa kulakukan. Sayang, aku yang salah hari ini. Aku membuatmu tersakiti.
Aku harus tenangkan dulu dia. Saham itu yang paling penting. Ada yang harus kau lakukan. Xiaoxi, aku tahu kau masih marah. Tapi waktu itu aku juga khawatir asisten Su akan kena masalah. Lagi pula bagaimana Gisdiwo media gosip memanfaatkannya untuk menjatuhkan. Makanya aku bicara agak kasar, tapi sumpah, aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Percayalah. Jangan sentuh aku. Xiaoxi, apa yang harus kulakukan agar kau maafkan aku? Even permintaanmu akan kulakukan, bahkan bintang di langit. Baik, pecat Su Wanking sekarang juga. Langsung. Keluarkan dia dari hidupku dan perusahaan ini. Itu tidak mungkin. Xiaoxi Wanking itu eksekutif senior inti perusahaan. Dia pegang proyek penting dan relasi pelanggan. Perusahaan tak bisa tanpa dia. Kenapa kau terlalu emosi dan bertindak ekstrim begini? Dia bilang mau lakukan apa saja, tapi begitu menyangkut Su Wanking, sifat aslinya langsung terlihat. Dasar munafik, bagaimana jika aku bersikeras? Kau pilih aku atau dia? Aku. Halo. Kak Linzhou, tolong, aku dihadang preman. Mereka mau memperkosaku, tolong. Xiaoxi, mana Wanking? Apa yang kau lakukan padanya? Hei Linzhou, mana Su Wanking? Masa kau tidak tahu? Dia diculik sekarang. Kau mencurigaiku? Aku tidak mencurigaimu. Tapi selain kau, siapa yang tega menyakitinya? Katakan, di mana Su Wanking sekarang? Apa kau yang menyuruh orang melakukan ini? Hei Linzhou, tahu pun di mana dia, aku takkan beritahu. Dasar brengsek. Wensi, dulu kau baik hati. Mengapa sekarang jadi kejam begini? Katakan di mana dia. Hei Linzhou, bukankah ini semua gara-garamu? Kau yang mendorongku sampai seperti ini. Cari lokasi Su Wanking sekarang. Gunakan semua koneksi. Cepat. Hei Linzhou, mulai besok semua berakhir. Siapa di sana? Tuan Pei, Anda belum istirahat 24 jam. Seseorang akan diatur bertemu Nona Wen besok. Kenapa tidak kembali ke hotel untuk istirahat dulu? Akhirnya gue menunggu, saya makan menunggunya di mobil. 5 tahun, akhirnya ketemu. Tak boleh gagal. Tuan Pei, darurat, Nona Wen diculik. Apa? Kunci lokasinya segera. Kerahkan semua personel di Taichung, jangan hemat biaya. Kau ingin dia selamat di depanku sekarang juga. Baik. Tuan He, ini pemimpin perampok uang Nona Wen. Dia sangat keras kepala. Kak Linzhou, kenapa tidak kita lupakan saja? Nona Wen mungkin bertindak gegabah. Lupakan, kalau aku tak datang, apa dia membunuhmu? Berani menyentuh orangku, dia mencari mati. Wensi, tak tega padamu, hukum orang suruhanmu. Bawa batang besinya. Karena suruhan Wensi, kuajadikan kau contoh agar Wensi tidak berani berbuat keji lagi. Hari ini, kau akan rasakan hidup lebih buruk dari mati. Wow, kau tangguh sekali. Mari kita lihat berapa pukulan yang kau tahan. Wensi, dipukuli orang tercinta. Apa rasanya enak? 99 pukulan. Ini harganya. Kembali bilang tuanmu, tak boleh ada yang sentuh orangku. Jika ada lain kali, ku buat dia lenyap tanpa jejak. Wanking, ayo pergi. Darah ini terang seperti darah orang tuamu. Hei, kau tahu, dulu Kak Linzhou potong selang remnya. Kerak, mereka tewas mengenaskan. Apa maksudmu? Kematian orang tuaku. Apakah He Linzhou pelakunya? Dia pelakunya. Omong-omong, bagaimana susu penambah kesuburan yang kuberikan setiap malam? Sayang sekali, seharusnya kau bisa punya bayi, tapi Kak Linzhou takut aku sedih. Susunya, obat penyuburnya, operasi pengambilan sel telur, itu semua palsu? He Linzhou, kau binatang, setan. He Linzhou. Saudara Rains, Xiaoxi, tidakkah itu mustahil?
Kak Linzo, kepalaku sangat pusing dan sakit. Cepat bawa aku keluar dari sini, aku takut. Wensi, hadapi kenyataan. Kau takkan sebaik aku. Pergi ke neraka. Aku pasti terlalu gugup dan salah dengar. Jangan takut, ku bawa ke rumah sakit. Hei Linzo, selama 5 tahun ini, siang malam ku bersalah tak bisa beri kau anak. Sakitnya obat, suntikan, dan panen sel telur. Tak kusangka ini semua konspirasimu sejak awal. Janjimu cinta dan lindungi aku hanya lelucon besar. Kau dan wanita jahatmu pantas masuk neraka. Sia Oksi, kuputuskan. Wang King luka parah butuh diriku. Jangan mengada-ada. Kan kubalas jika dia sembuh. Dokumen imigrasi He Linzo tak boleh lihat. Kalau tidak, aku takkan pernah lolos. Tak boleh mati begini. Biarkan bajingan itu sukses. Aku belum membalaskan kematian orang tuaku dan belum ambil perusahaan. Aku harus hidup. Wensi, bangun, jangan tidur. Maaf, aku terlambat. Wensi. Aku bersumpah, takkan kubiar kau terluka lagi. Siapapun berani menyakitimu, kubalas 100 kali. Jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang menyakitimu lagi. Tuan Pei, rapat darurat akuisisi cabang luar negeri. Para tetua bersikeras Anda harus hadir langsung. Dan sang kakek tua juga bertanya secara pribadi. Batalkan saja, aku sibuk. Tapi Tuan Pei, ini keinginan kakek tua. Beliau bilang Nona Wen belum bangun. Ada dokter dan pengawal terbaik di sini. Sebaiknya Anda pergi, langsung kembali usai rapat. Itu... Tunggu aku kembali. Ayo pergi. Baik. Siapa itu? Siapa yang menyelamatkanku? Kau lihat dua pria tampan di area VIP? Keduanya sangat tampan dan mesra. Terutama yang berjas mahal, dia begadang semalama. Kenapa semua pria tampan berkualitas muncul bareng? Tentu saja, luka pasien kamar 302 tak terlihat mudah. Ada luka baru dan lama di jari seperti diremas. Pasangan di kamar 303 lebih mesra. Wanita itu jelas hanya luka ringan, tapi dia pura-pura lemah, panggil suami seharian, jijik. Mereka tak sabar untuk selalu bersama. Kamar 303, pasangan mesra. Mereka lagi. He Linzo, Su Wang King, hidup kalian enak. Sayang, aku mau makan apel. Baik, aku akan mencucinya. Rapat bisa dilanjutin tanpaku. Bilang kakek, besok kubawakan cucu menantu. Kenapa dia di sini? Kenapa kau keluar? Siapa kau? Dokter bilang kau harus istirahat, tenang. Tubuhmu belum pulih, kenapa kau keluyuran? Jangan memaksakan diri. Siapa kau? Siapa kau? Lepaskan aku. Punggung wanita itu, kenapa mirip Wensi? Mustahil. Wensi mencintaiku, tak mungkin dengan pria lain. Terima kasih sudah menolongku. Apa kau juga membawaku ke RS? Terima kasih, saya akan transfer biaya medis. Tak ingat aku? Nama saya PY, bertemu 5 tahun lalu. Tuan Pei, maaf, tapi Anda salah orang. 5 tahun lalu, Hotel Holton. Kau tarik aku ke kamar. Apa katamu? Linzo, apa itu kau? Bukan. Ingat ini, nama saya PY. Ibu, ayah, aku di mana? Yaoshi Kemar, jangan awas takut. Aku akan bertanggung jawab. Tadi malam hanyalah sebuah kecelakaan. Bajingan, kau melakukan hal yang memalukan dan Linzo bersedia bertanggung jawab.
Kenapa kau tidak cepat setuju? Apa kau ingin ini diketahui semua orang? Itu kau malam itu, bukan He Linzhou? Maafkan aku. Aku juga diberi obat. Saat aku kembali mengurus orang yang membiusku, kau sudah pergi. Bahkan semua video pengawasan hotel dihapus. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun ini. Diberi obat? He Linzhou, ternyata dia pelakunya. Xiaoxi coba cinta abadi ini. Buatan tangan. Pasti suka. Apa bagus? Ya, jadi itu jebakannya yang dirancang rapi. Aku tertipu bodoh. Akhirnya orang tuaku tewas karenaku. Bodohnya diriku. Wenxi, aku tak pernah menduga kau sudah menikah. He Linzhou sebenarnya pura-pura jadi... Tuan Pei, bisakah Anda membantuku lagi? Silakan, jika aku bisa melakukannya. Ada sesuatu yang sangat penting di Villa Lijing. He Linzhou pasti masih di RS menjaga Su Wangqing. Aku harus mengambilnya sebelum dia kembali. Jika tidak, aku takkan lepas dari kendalinya. Kau mau kembali ke rumah itu? Sekarang? Ya, semakin cepat semakin baik. Aku tahu ini lancang. Tapi Tuan Pei, tolong satu permintaan terakhir bantu aku masuk. Hanya 10 menit. Wenxi, ambil dokumennya lalu pergi. Lalu apa? Kabur sendirian, penuh luka dan benci mendalam. Ini akhir yang kau inginkan. Apalagi yang bisa kulakukan? Tinggal di sini melihat mereka bahagia selamanya? Aku tak punya apa-apa. Apa yang bisa kulawan? Apakah kata yang mana jika dikatakan kau tidak sepenuhnya tanpa apa-apa? Wenxi, nikahi aku. Apa? Wenxi, nikahi aku. Beri aku kesempatan menjagamu, melindungimu. Dapat aku bersama peran untuk menebus kerugian yang kuakibatkan padamu beberapa malam tak terkendali 5 tahun lalu. Sebagai Nyonya Pei, mereka tak berani menyakitimu. Jika kau mau ingin mengambil kembali grup Wen Group Pei akan membantumu sepenuh hati. Jika kau ingin balas dendam, aku pisau terkuatmu. Yensi, aku, He Linzhou, bersumpah Heya mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintai dan melindungimu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Tuan Pei, terima kasih atas kebaikan Anda. Malam itu 5 tahun lalu hanyalah kecelakaan. Aku tak perlu Anda bertanggung jawab. Lagi pula, aku tak percaya cinta, apalagi pernikahan. Tak percaya cinta atau tak bisa lupakan He Linzhou. Jangan mengintip, sebentar lagi selesai. Aku janji kamu pasti suka. Wah, kok kamu tahu aku suka kunang-kunang? Kamu dapat dari mana? Asal kamu suka, bahkan bulan di langit pun bisa kuambilkan untukmu. Wenxi, kunang-kunang ini diterbangkan khusus oleh orang-orang yang kukirim. Mereka dibesarkan di rumah kaca selama 3 bulan penuh. Aku ingin mempersembahkan semua keindahan dunia untukmu. Setelah 5 tahun menikah, cintaku pada He Linzhou mendarah daging. Tak terlupakan. Aku tak pernah menyangka pengabdianku sia-sia, mengundang serigala ke rumah, bahkan menyebabkan orang tuaku meninggal tragis. Kini aku harus mencabut cinta ini. Rasa sakit ini 1000 kali, 10.000 kali, lebih menyakitkan dari perkiraan. He Linzhou pantas mati. Dia kamu tidak pantas mendapatkan cintamu. Wenxi, jangan menyalahkan dirimu atas dosanya. Jangan menutup semua pintu menuju cahaya karena semua ini. Wenxi, nikahilah aku. Ini bukan belenggu, tapi awal yang baru. Biarkan aku melindungimu dan melangkah maju. Kamu mau menikahiku? Presiden Pace Group menikahi wanita yang sudah pernah menikah dan ditinggalkan? Harganya terlalu mahal. Apa maumu? Rasa terima kasihku atau tubuhku yang hancur ini? Ku tidak akan membiarkanmu merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun penuh. Jika kamu tidak percaya ketulusanku, aku bisa segera mencari pengacara untuk membuat perjanjian. Jika suatu hari nanti aku PY mengkhianatimu, atau melakukan apapun yang membuatmu dirugikan atau tidak bahagia, semua saham dan aset Pace Group akan menjadi milikmu, Wenxi, dan aku akan pergi dengan tangan kosong. Mempertaruhkan perusahaan senilai 10 miliar yuan, Tuan Pei, membiarkan emosi mengaburkan penilaianmu bukanlah hal yang seharusnya dilakukan pebisnis. Sudah 3 hari. Wenxi belum membalas satu pesan pun. Dulu saat kita bertengkar, sehebat apapun marahnya, dia tak pernah mengabaikanku. Ada apa kali ini?
Apakah aku benar-benar menyakitinya? Maaf, nomor Anda tidak dapat dihubungi untuk yang sementara. Aku benar-benar memanjakannya terlalu berlebihan. Tuan He sudah kembali. Apakah Nyonya belum pulang? Nyonya He belum kembali beberapa hari ini. Kukira kau tahu. Apa katamu? Nyonya sama sekali belum kembali? Tidak, Tuan He. Makanan yang kusiapkan belum tersentuh. Kamarnya juga belum disentuh. Mungkinkah Nyonya He pergi ke rumah teman? Kau bisa kembali bekerja dulu. Sudah 3 hari, apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Wensi atau dia bertekad pergi? Tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Periksa untukku segera. Gunakan semua koneksi. Bawa Wensi kembali padaku segera, Pak. Cepat, selagi pengasuh di bawah. Ayo cepat, diam. Apa yang kau lakukan? Masuk dan bantu. Ini rumahmu, Nona Wen. Kau cukup ahli dalam hal ini. Ini pertama kalinya aku melakukan kerja teknis ini. Menurut lo setelah kita terlihat seperti mitra mata-mata film? Berhenti main-main. Bagaimana bisa kau bercanda di saat seperti ini? Tumpukan di sana. Cepat periksa. Semua paket belum dibuka dari hari ini di sana. Mengerti? Bibi Wang, apa Nyonya He benar-benar belum kembali? Dia juga tidak menjawab teleponnya. Dia benar-benar belum. Ngomong-ngomong, Tuan He, aku taruh surat penting dan paket di ruang kerja akhir ini. Sepertinya Nyonya He punya paket internasional. Amplop dokumen tebal. Paket internasional? Iya. Aku akan periksa. Hei, Petrol. Ini dia. Oh tidak, Helinzo sudah kembali. Aneh, kenapa baunya seperti parfum cemara dan cedar yang sering dipakai Wensi? Ongeki dan aku terlalu merindukannya, hanya ilusi. Cepat keluar, dia sudah pergi. Maaf, tadi aku refleks. Tak bermaksud memelukmu erat. Ya, tapi mungkin kau melakukannya sengaja. Ayo tunggu sampai Helinzo pergi. Kita bisa ketahuan jika keluar sekarang. Aku akan ikut katamu, kau komandannya. Semuanya masih di sini. Sepertinya Xiaoxi cemburu pada Wang Qing, mengamuk dan kabur dari rumah. Halo? Halo Tuan He, istri Anda sakit lagi, dia terus mengeluh sakit dada. Tolong segera ke rumah sakit. Bukankah pemeriksaan sebelumnya bilang dia baik-baik saja? Kenapa dia sakit lagi? Di mana dokternya? Nyonya He mungkin trauma psikologis. Dia terus menangis ingin bertemu Anda. Baik, aku segera ke sana. Su Wang Qing ini tak ada habisnya. Dia sudah pergi, kita aman. Ayo kita pergi. Helinzo, saatnya akhiri penipuan pernikahan 5 tahun ini. PY, apa yang kau lakukan? Wensi, apa B kamu sudah tahu dari dulu? Pernikahan Helinzo denganmu itu jebakan sejak awal. Penipuan yang dirancang untuk merebut Wens Group. Bagaimana kamu tahu? Anak pencarimu selama 5 tahun, Wensi. 5 tahun ini cukup bagiku mengetahui banyak hal. Termasuk bagaimana Helinzo berencana membiusmu, bagaimana dia menyamar sebagai orang lain, bagaimana dia menipumu menuju pernikahan palsu. Bagaimana dia mengikis Wens Group selangkah demi selangkah dan bahkan kecelakaan yang menimpa orang tuamu. Aku tahu.
Su Wangking memberitahu semuanya malam itu di gudang. Semuanya. Kata kamu seharusnya lebih menerima lamaranku. Wensi, jika bersamanya hanya membawa sakit dan penipuan, mengapa tidak memberi dirimu kesempatan? Juga beri aku kesempatan untuk membantumu berdiri di sisimu dan merebut kembali semuanya milikmu. Wensi, aku, He Lin-Zhou, bersumpah, aku hanya akan mencintaimu seumur hidup. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan melindungimu selamanya. Maukah kau menikah denganku? Pei Ye, terima kasih banyak kau telah menyelamatkanku. Aku juga berterima kasih atas perasaanmu padaku. Tapi sekarang aku tak punya apa-apa dan reputasiku hancur lebur. Aku dipenuhi kebencian. Apa maumu menikahiku? Berapa banyak orang mendamba posisi Nyonya Pei, istri presiden? Menikahiku tak memberi keuntungan bagimu atau Pei's Group. Dan aku bukan gadis kecil naif. Aku takkan terjun begitu saja karena pengakuan murahanmu dan janji. Hanya untuk berakhir hancur. Lagi pula, adakah kucing yang tak pernah selingkuh? Kekayaan, kecantikan, segala macam godaan. Tuan Pei, bisakah kau menjamin takkan berubah pikiran? Wensi, kau meremehkanku dan ketulusanku padamu. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kau tak percaya padaku, aku bisa segera mencari pengacara untuk membuat perjanjian. Jika aku pernah mengkhianatimu atau menyakitimu, Semua saham, aset, dan perdagangan Global Peace Group akan menjadi milikmu, Wensi. Pergi dengan tangan kosong. Perjanjian ini punya kekuatan hukum tertinggi dan berlaku segera. Wensi, apa ketulusan dan jaminan ini cukup untuk menenangkan hatimu? Beranikah kau percaya padaku sekali ini? Beri tempat dirimu memberi kesempatan untuk terlahir kembali dari abu? Baiklah, Kau there? tapi aku punya syarat. Pertama, bantu ambil grup Wen dari He Lin-Zhou. Kedua, bantu aku cari tahu kematian orang tuaku. Aku ingin mereka tenang. Ketiga, aku ingin He Lin-Zhou dan Su Wangking dihukum pantas. Reputasi hancur, tidak punya apa-apa lagi. Jika kau penuhi 3 syarat ini, aku nikahi kamu. Baik, Kau ingkar janji? Wensi, aku akan membantumu. Dengan segenap kekuatanku, berapapun harganya. Pernikahan bukan transaksi dingin, bukan alat balas dendam. Aku ingin menikahimu karena aku mencintaimu. Aku ingin melindungimu dan hidup bersamamu selamanya. Untuk balas dendam dan merebut kembali grup Wen, itulah yang pantas kau dapatkan. Pei Ye, kamu benar-benar bodoh. Nona Wen, hubungan kerja kita sudah terjalin. Senang bekerja sama denganmu. He Lin-Zhou, kebohongan 5 tahun berakhir selamanya. Lain kali kita bertemu, kau harus bayar kejahatanmu. Su Wangking yang tak henti-hentinya. Xiaoxi, kemana saja kamu? Mengapa aku merasa kehilangan sesuatu yang penting? Wensi. Tahu kamu Temachira merajukan di rumah? Keluar, jangan bertingkah. Kamu bukan anak kecil lagi. Kabur dari rumah dan main petak umpet. Harusnya ada batas untuk ulahmu, Wensi. Ada apa ini? Dia membuang semua obat. Mungkinkah dia tahu soal susu? Tidak, mustahil. Aku melakukannya sangat rahasia. Tidak, mustahil. Xiaoxi sangat mencintaiku. Dia menahan mual setiap hari minum banyak obat demi punya bayi denganku. Bagaimana bisa dia merobek foto kita? Dia pasti merajuk, sengaja ingin membuatku marah. Itu nada dering ponsel Xiaoxi. Aku tahu dia tak tega meninggalkanku. Ponsel Xiaoxi. Apa yang perlu ditakutkan? Wenxi kan tidak di sini. Dulu aku membuat orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil dan seluruh perusahaan sudah di tanganku. Kapan dia mengambil ini?
bukan angin di kantor hari itu. Itu dia. Ini salahku hari ini. Aku membuatmu diperlakukan salah. Ada masalah? Wensi, kau buat apa? Meski tak suka, tak perlu. Ya dia tahu kalinya. Pantas saja. Pantas saja dia tampak berbeda. Tidak, aku takkan pernah membiarkan Wensi pergi. Dengar, pakai cara apa saja. Pasar gelap, detektif, pantau. Gebrak semua cara, cari Wensi 24 jam. Aku ingin dia hidup atau mayatnya. Baik Tuan He. Ibu Juga kami baru saja menerima kabar. NY Group berencana cari mitra baru di Taichung. Grup Wen kami juga ada di daftar undangan. NY Group yang mengendalikan ratusan rantai industri dunia begitu kuat, Wall Street gemetar karenanya. Mereka mengundang kita. Benar sekali Tuan He. Ini kesempatan bagus masuk lingkaran teratas dunia. Bagus, itu luar biasa. Beritahu Wakil Presiden Su agar bersiap penuh. Bakarin semua sumber daya grup. Jangan lupa sebab kita harus melakukan kerja sama tuh dengan NY. Selama kita menangkan kerjasama dengan NY Group dan berhasil mendapatkan sisa 10% saham. Tak peduli seberapa Xiaoxi bertingkah, saat itu dia harus tunduk padaku dan melayaniku bersama Wan King. Itu tidak cukup. He Linzhou hampir menguras modal grup Wen. Aku harus cari kelemahan yang lebih fatal. Kau belum pulih sepenuhnya. Tak perlu memaksakan diri begitu. Aku di sini urus He Linzhou juga. 5 tahun lepas dari bisnis, jurang informasinya besar. Aku harus cepat ambil peran, agar bisa hantam telak. Aku tak bisa selalu mengandalkanmu. Bagus, ini Nona Wen yang ku kenal. Silakan, butuh bantuan apa? Analisis strategi, defisit dana, atau kejanggalan proyek luar? Lupa ku beritahu He Linzhou mencarimu gila-gilaan. Siapa nyerahkan petusuan pada Suan King? Konon apa? Tipe tak makan tidur demi kerja sama NY Group. Dia sangat peduli padamu. Mungkinkah kau punya sedikit saja rasa ibah? Peduli padaku? Yang ia pedulikan grup NY yang kaya dan sahamnya. Dia pembohong yang pura-pura cinta 5 tahun. Kepeduliannya itu tak berarti. Lagi pula, aku punya dendam darah dengannya. Bagaimana bisa aku memaafkan sebelum membalas dendam? Wensi, aku... Tuan Pei, ini bukti lengkap yang Anda minta. Suan King culik Wensi. Termasuk aliran dana dan kesaksian kontak person. Dia ternyata masih membantuku menyelidiki ini. Apakah demi perjanjian atau... Wensi, berapa rencanamu? Tolong bantu kirim ini ke He Linzhou tanpa nama. Karena kau bilang dia sangat peduli padaku, kulihat pilihan He Linzhou. NY atau Su Wan King. Wan King, kantor ini sangat megah. Pak He benar-benar baik padamu. Mau bilang apa, Linzhou ingin memberiku yang terbaik. Posisi ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Ngomong-ngomong, Wan King, dengar Wensi hilang. Pak He sampai gila mencarinya. Apa katamu? Wensi hilang? Bagus sekali, sungguh Tuhan menolongku. 5 tahun aku mengurus perusahaannya, semua demi saat ini. Begitu grup Wen dapat kerjasama dengan NY dan transfer sahamnya hampir selesai. Linzhou hanyalah batu loncatan bagiku untuk naik ke puncak. Ku dengar Pak He tidak mengurus perusahaan lagi. Dia hanya sibuk mencarinya. Jangan dengarkan omongan di luar. Linzhou hanya berakting untuk dewan direksi. Yang terpenting baginya adalah aku dan kerjasama dengan NY. Tak lama lagi aku akan jadi Nyonya He yang sah. Bukan, aku akan jadi Nyonya sejati grup Wen. Su Wang King, omong kosong apa yang kau bicarakan? Posisi Nyonya He hanya boleh milik Wensi. Pak He, saya permisi dulu. Akan kulang lagi, posisi Nyonya He hanya milik Wensi. Saudara Linzhou, kau membuatku takut setengah mati. Aku hanya bicara dengan teman baikku, bercanda. Jangan khawatir, dia tidak akan bicara sembarangan. Bercanda, lalu ini juga candaan. Saudara Linzhou, sayang dengarkan aku jelaskan.
Foto-foto ini pasti palsu, sudah diedit. Seseorang mencoba menjebakku mengadu domba kita. Pasti Wensi, itu pasti dia. Su Wanking, kau sungguh lancang. Wensi tidak tahu apa-apa. Aku sudah membuatnya kehilangan kemampuan jadi ibu. Aku melakukannya agar kau tenang. Mengapa kau masih belum puas? Kau bahkan menyuruh seseorang menyingkirkannya. Apa kau ingin menghancurkannya sepenuhnya? Bagaimana denganku? Hei Linjo, sudah 5 tahun. Setiap hari aku hidup seperti tikus got melihat kalian berdua pamer kemesraan. Melihat semua orang mendoakan kebahagiaan kalian. Kesalahan satu-satunya adalah menghalangiku. Jelas aku istri sahmu. Aku yang berjuang bersamamu. Mengapa dia yang menikmati segalanya? Mengapa aku harus hidup dalam bayangan? Mengapa? Aku sudah memberimu gelar terpenting, bagaimana kau bisa belum puas? Kau sungguh mengecewakanku. Besok pengacaraku tuh akan mengirim surat cerai. Kau menceraikanku demi Wensi. Bertahun-tahun ini berapa orang di perusahaan mencaciku, mengataiku simpananmu, Helinjo. Aku berkorban begitu banyak untukmu, apa kesabaranku kurang? Wensi baru hilang, kau malah meninggalkanku demi dia. Ini tuh tidak ada hubungannya dengan Wensi. Ini salahku. Katakan saja kompensasi apa yang kau mau. Uang, rumah, atau apa-apa. Kompensasi? Hinaanku derita, air mata tumpah, masa muda terbuang, bagaimana kau bisa menggantinya? Uang? Bisakah uang mengembalikan semua yang hilang? Cukup Su Wanking. Sejak kapan kau jadi keras kepala seperti Wensi? Kuingatkan, tahu kapan harus berhenti. Aku tidak masuk akal. Kau mencintainya sejak dulu, berubah pikiran? Su Wanking, kau gila. Iya, aku gila. Kau yang membuatku gila. 5 tahun lalu, kau janji cerai setelah dapat saham Wens Group. Sukses di depan mata, kau malah menyingkirkanku. Anggap apa kau aku, pion yang dibuang setelah pakai? Helinjo, aku katakan padamu, tidak mungkin. Diam kau. Kau memukulku? Pukul aku, seperti kau memukul Wensi. 99 pukulan, kau pukul dia, darah tumpah. Dia masih memanggil namamu, Linjo. Berhenti bicara. Aku juga dibutakan olehmu saat itu. Ya, terus kenapa? Dia pikir itu salahmu. Kau mau cerai? Baiklah. Beri aku 25% sahammu di Wens Group. Jika tidak, kuungkap pernikahan palsu dan kelakuan kotormu. Kalian berdua akan hancur total. 25%? Kau mau pas wambel alih furusian? Dalam sebulan, kau akan dapat tambahan 10% saham. Apa yang kau takutkan? Kau tahu siapa bosnya dan siapa yang pegang kendali. Mengancamku Su Wanking, kau keterlaluan. Karena tak berguna tebus Wensi dengan nyawamu. Minta maaf pada Wensi. Helinjo, kau tega lukai aku demi Wensi. Kau pria tak punya hati. Tidak, belum dapat perusahaan saham. Tak bisa provokasi. Kak Linjo, aku hilaf. Aku takut kau suka Wensi. Aku terlalu mencintaimu. Itulah sebabnya aku hilang akal sesaat dan melukainya. Kak Linjo, bisakah kau memaafkanku? Mari seperti dulu, genggam Wens Group, lalu urus dia. Sebaiknya kau berpikir begitu. Kak Linjo, kau sudah lama tak menemuiku. Apa kau tak merindukan aku? Wanking selalu pengertian. Dia seharusnya tak bertingkah seperti Wensi lagi. Sifat buruk pria tak pernah berubah. Kak Linjo, aku akan patuh. Maukah kau maafkan aku? Mari lupakan kali ini. Jika ketemu Wensi, bujuk saja. Ini kesempatan terakhirmu. Wensi, Helinjo, dan Su Wanking sudah kembali ke rumah pernikahanmu. Sepertinya aku keliru terlalu berharap padanya. Hati-hati melangkah, jangan mengintip. Apa yang kau lakukan? Begitu misterius. Baik. Kau suka? Linzo, ini... Xiaoxi, mulai sekarang ini rumah kita. Xiaoxi, aku di sini. Aku bertahun-tahun di bisnis, sudah lihat segala badai. Tidak sepadan demi seorang pria. Jangan khawatir. Baguslah. Omong-omong, Helinso dapat semua saham sebulan. Aku harus segera menghentikannya, merebut perusahaan, agar orang tuaku tenang.
Aku harus bertemu. Tapi kan sebelum itu kau harus periksa ke RS. Kau bakal sembuh untuk menghadapi mereka, bukan? Baiklah, aku akan menurutimu. Ingat alas swab ABT dan jangan sampai basah. Ada apa? Tunggu aku di taman. Aku segera menyusul. Baik. Tuan He, ada kabar Nyonya masuk ruang Yuskit. Pemandangan punggung itu... Xiaoxi, akhirnya aku temukan. Siapa kamu? Maaf, kami salah orang. Bukan Xiaoxi. Ada apa ini? Di mana sebenarnya dia? Maaf, Tuan He. Informan keliru, punggungnya Ninya mirip. Xiaoxi, Tuan He, mungkin aku salah dengar. Mengapa dia di sini? Wensi, jangan sembunyi. Aku di sini tak perlu takut dia. Kak, apa kau takut Tuan He tiba-tiba datang? Dia bisa lihat wanita lain, kenapa aku tak boleh? Lagi pula dia sibuk mencari Wensi sekarang. Dia takkan datang ke sini. Kau 5 tahun denganku, kenapa masih takut? Kak, asal kau tak takut, aku pun tak takut. Kak, kau sungguh cantik. Backup nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Wensi, kau sudah berani sekali. Kulihat berapa lama kau tahan tak pulang. Untungnya ada Wang King, begitu patuh. Kak, Tuan He tak pandai menghargai keindahan. Dia lama tak kesini, kau pasti lapar, Kak. Wang King, aku pulang. Tuan He, kalau dia tahu, dia akan bunuh kita. Wang King... Wang King, Cepat ke kamar mandi. Wang King, kamu tuh di rumah? Kenapa tidak menjawabku? Bayani. Terlalu tinggi, aku takut. Aku tidak bisa lompat turun. Tenang, ada rumput di bawah. Jatuhnya tidak akan membunuhmu. Ayo, lompat. Ayo, bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Ayo, semangat. Nanti aku naikkan gajimu. Cepat. Wang King. Wang King, Kak Linjo, kenapa kamu di sini? kamu tidur? Aku meneleponmu berkali-kali, tidak dengar? Kak Linjo, aku mungkin tertidur terlalu nyenyak setelah minum obat tidur barusan. Akhirnya kamu datang menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Mungkin aku berlebihan. Wang King, aku belum makan. Masakan aku semangkuk mie. Sayang, cicipi ini. Sayang, aku akan membuatkanmu secangkir kopi.
Sayang, Kau membuatku kaget. kenapa kamu pulang selarut ini? Aku membuat mie sup ikan favoritmu. Ayo duduk. Xiaoxi, kau di mana sih? Helinzu, sudah makan yang di mangkukmu tapi masih lihat panci. Setelah aku mentransfer semua saham dan menemukan cara terhubung dengan NY Group, saat itu kamulah yang akan memohon padaku. Walaupun 5 tahun aku vakum dari dunia bisnis, akan kujelaskan proyek inti NY Group agar kau cepat paham. Tuan Pei, Anda begitu murah hati. Takut aku membocorkan rahasia? Harganya 10 juta per buah. Jika Nona Wen ingin menjualnya, aku akan carikan pembeli. Dan kita bagi komisi 50-50. Halo Tuan Pei. Jadi begini rupanya saat ia serius. Tuan Pei benar-benar memegang tangannya. Baru kali ini aku melihatnya begitu lembut pada wanita. Dia pasti calon ibu presiden. Tak heran Tuan dulu menjaga jarak dari semua orang. Ada apa? Pei, karyawanmu salah paham tentang kita. Kau tak perlu buru-buru menyangkal soal tunangan. Ini akan jadi senjata terkuatmu merebut Wen's Group. Maksudmu apa? Teh hijau atau teh hitam? Aku benci teh hijau. Saudara Linzo, kabar besar. Tunangan misterius Presiden Grup NY kini di Taichung. PY punya tunangan, ini terobosan. Tak peduli PY dulu seperti apa. Sekarang dia punya kelemahan. Selama kita bisa memenangkan tunangan ini, kerjasama NY akan mudah diraih. Ini dia bagus. Kita tahu siapa dia. Bagaimana kita melanjutkannya? Atas nama makan malam amal, saya undang semua selebriti di Taichung. Tunangan misterius ini tentu ada di antaranya. Raih kerjasama NW dan keluarga Wen akan sekokoh Gunung Tai. Wang King, kau sungguh penolongku yang berbudi. Semua demi masa depan kita, Saudara Linzo. Tuan Pei, ini dari keluarga Wen. Mereka menekankan agar Anda berkenan hadir. Undangannya untuk tunangan presidennya. Keluarga Wen, apa mereka tahu identitasku? Oh, tidak, mereka hanya ingin mengundang seseorang dengan identitas tunangan grup NY. Jadi gelar ini sangat berguna. Daripada menunggu pasif, lebih baik ambil inisiatif. Tuan Pei, boleh saya pinjam gelar tunangan Anda? Dengan senang hati. Kalau begitu, Nona Tunangan, maukah Anda ikut drama ini bersama saya? Saya sudah tak sabar melihat ekspresi mereka saat fantasi mereka hancur. Baiklah, saya tak tahan lagi. Astaga asistensu, apakah kalung ini air mata laut dalam yang dimenangkan Tuan He dengan menawar lebih tinggi dari semua orang di lelang? Saya dengar harganya memecahkan rekor. Kak Linzo, ini sangat mahal. Benarkah kata Tuan Li? Asalkan kamu suka, itu hanya uang receh. Tuan He benar-benar sangat menyayangimu, bahkan Nona Wen pun kalah darimu. Jangan bicara sembarangan, aku hanya asisten. Wenxi adalah Nyonya He yang sebenarnya. Kalung ini hanyalah pengakuan Tuan He atas pekerjaanku. Asistensu, Anda terlalu rendah hati. Anda berhasil mengundang tunangan Presiden NY, jadi kerjasama ini pasti berhasil. Dengan kalian berdua memimpin keluarga Wen, pasti akan berjalan lancar. Tepat sekali. Perusahaan terakhir yang bekerja sama dengan Tuan Pei, bahkan menjadi perusahaan publik. Jangan lupa bantu kami nanti. Jangan khawatir, ini kerja sama saling menguntungkan. Jujur saja Tuan He dan asistensu pasangan yang sempurna, berbakat dan tampan. Kalau bukan karena Wenxi, asistensu, Anda pasti sudah jadi Nyonya He sejak lama. Jangan bicara sembarangan, Kak Linzo akan marah. Wang King, kerjasama ini semua berkat rencanamu. Tunangan Presiden Grup NY telah tiba. Wenxi, Kok bisa dia? Wenxi, ini momen penting untuk perusahaan. Mau bikin ulah? Xiaoxi, kemana saja kau selama ini? Kau tahu betapa sulitnya aku mencarimu selama ini? Ini bukan tempatmu. Ayo, pulang bersamaku. Tuan He sibuk memanjakan wanita kesayanganmu, masih sempat mencariku, sungguh mengharukan.
Wanita kesayangan? Bukankah istri Tuan He Wensi? Xiaoxi, ini semua salah paham. Aku mabuk di kantor tadi. Asisten Su baru saja membantuku. Nyonya, Tuan He dan saya sedang membahas hal penting. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk meladenimu. Bersikaplah yang bijak, jangan tunda kerjasama dengan NY. Kau pikir kau siapa? Berani bicara padaku begitu? Anda... Xiaoxi, hentikan keributan ini. Selama bertahun-tahun kau tak peduli urusan perusahaan. Kau sama sekali tak paham. Serahkan ini padaku dan Wang Qing. Kau pulang dulu, kami selesaikan. Kenapa aku harus pergi? He Linzhou, sepertinya kau belum paham situasinya. Saya tunangan Presiden NY Group yang kau puja mati-matian. Kamu tunangan Pei Ye, dengarkan semuanya. Wanita yang 5 tahun jadi ibu rumah tangga dan diusir dari rumah, berani ngaku tunangan Pei Ye. Wensi, mimpi itu ada batasnya. Kau bahkan tak tahu arah pintu NY, kan? Aku tahu jauh lebih banyak darimu, asisten licik. Nona Wen gila karena terprovokasi, sampai berani ngaku tunangan Pei Ye. Tepat sekali. Ngamuk karena cemburu di usiamu memalukan. Xiaoxi, kerja sama ini krusial bagi perusahaan. Jangan bikin masalah di sini. Petugas keamanan, Nyonya lelah, tolong antarkan beliau keluar. Saya ingin lihat siapa yang berani. Siapa yang berani sentuh istri saya? Istri? Xiaoxi, siapa pria asing ini? Selama ini kau main serong dengannya? Hei Linzhou, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku pastikan tanganmu ini takkan terangkat lagi. Kau, Gigolo Wensi, berani sok jago di depanku? He Linzhou, aksi kau dan asisten Sulah yang memalukan. Dia pasti cemburu, tinggal dibujuk saja. Xiaoxi, jangan keras kepala. Kau melawan pun, makam orang tua kita masih di rumah. Allah juga tidak bisa meninggalkan mereka, kan? Diam. Kau tak pantas sebut orang tuaku. Mereka... Kakak Linzhou, lihat baik-baik. Wensi menghilang main serong dengan pria asing ini. Dia sudah lama selingkuh darimu, dan kau masih dibodohi, dipermainkan selama ini. Jangan sampai He tahu aku keceplosan soal kecelakaan. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. He Linzhou, lihat baik-baik. Namaku ada di surat nikahmu. Aku punya hubungan apa denganmu? Xiaoxi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Nyonya He yang sah secara hukum adalah Su Wang Qing. Aku, Wensi, ditipu 5 tahun dengan akta palsu. Ya Tuhan, pasangan di akta nikah adalah Su Wang Qing. Nona Wen benar ditipu dalam pernikahan palsu 5 tahun. Ya, 5 tahun ditipu. Uang dan hati dikuras. Dia bahkan menciptakan persona suami penyayang. Selama 5 tahun, Wensi memberinya perusahaan itu. Hatinya terlalu gelap. Wensi, apa kau mau bertarung sampai mati? Tetap bikin masalah tak ada gunanya. Sudah kubilang, kalau berani sentuh dia lagi, aku pastikan tanganmu takkan terangkat lagi. Minggir, kau pikir siapa dirimu? Berani hentikan aku. Petugas keamanan, kenapa kalian diam saja? Segera usir pria berulah dan wanita sinting ini. Sebentar, orang ini sepertiku kenal. Dia Pei Ye, Presiden NY, Pei Ye. Pei Ye, tidak mungkin. Ini pasti duplikat yang disewa Wensi. Tuan Pei. Ini asisten khusus Lin. Benar-benar asisten khusus Lin. Dia Presiden NY. Habislah, He Linzhou kali ini kena batunya. NY bisa hancurkan dia lebih mudah dari semut. Sekarang, Tuan He, apa kau masih pikirin acting? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Kak Linzhou, bagaimana nasib perusahaan kita? Semuanya izinkan saya memperkenalkan. Nona Wensi bukan hanya tunangan saya, tapi juga calon istri Presiden Grup NY. Semoga Anda semua menjaganya dengan baik. Tentu saja, jangan khawatir Tuan Pei. Saya akan segera mengakhiri kerja sama dengan He Linzhou. Nona Wen, Anda dan Tuan Pei pasangan serasi sekali. Benar-benar ditakdirkan bersama. He Linzhou, ngomong-ngomong soal itu, saya berterima kasih atas anggur beracun itu yang mempertemukan saya dengan Pei Ye. Apa? Pria malam itu adalah Anda?
Terima kasih atas niat jahat Anda, Tuan He. Itu membantu saya mencapai hubungan yang indah. Xiaoxi, ini semua salah paham. Aku tahu kau mencintaiku. Bisakah kita mulai lagi? Hentikan pertunjukan menjijikanmu itu, He Linzhou dan Su Wangqing. Saya beri Anda 3 hari. Serahkan grup Wen dan semua saham dalam 3 hari. Atau saya akan buat Anda kehilangan reputasi dan dipenjara seumur hidup. Apa yang kita lakukan, Kak Linzhou? Semuanya sudah berakhir. Kita tak punya apa-apa lagi. Apa yang pun kau takutkan? Selama kita atasi para tua bangka di dewan direksi perusahaan akan tetap di tangan kita. Sahamnya juga takkan lepas. Setelah kita dapatkan sahamnya, aku transfer semua, lalu kuusir kau si bodoh. He Linzhou, tunggu saja. Minumlah air. Selamat. Langkah pertama balas dendam ini brilian. Peye, terima kasih. Sungguh terima kasih. Wenxi, aku... He Linzhou adakan rapat darurat pemegang saham dan ingin aku hadir pukul 10. Apakah perlu ku temani besok? Tidak, aku ingin melawan sendirian. Aku ingin lihat saja muslihat lain yang mereka punya. Kita sepakat rapat mulai jam 9. Ini sudah jam 45. Di mana Wenxi? Disuruh membuat semua direktur menunggu di sini. Ini sikapnya saat kembali ke perusahaan. Benar, dia tidak terlibat perusahaan 5 tahun, tapi egonya masih setinggi itu. Saya pikir perusahaan ini butuh Pak Ke memimpin. Ibu rumah tangga tahu apa soal pasang surut bisnis. Sales, bilang Mbak He telah bekerja keras bertahun-tahun. Dewan harus menunjuk Pak He. Adapun Wenxi, dia seharusnya kembali ke dapur. Tepat sekali. Para direktur sekalian, Anda lupa bahwa perusahaan ini mengusung nama Wen. Nona Wen, Anda sudah 5 tahun tidak di perusahaan, tepat 5 tahun. Dunia bisnis berubah drastis, semua tak sama lagi. Anda 5 tahun memang waktu yang lama. Cukup lama agar kusadari bagaimana rayap menggerogoti merek emas Wen Group hingga hancur. Wenxi, omong kosong apa yang kau bicarakan? 5 tahun cukup lama agar aku memahami semua pertunjukan brilian ini. Tingkat keluar masuk tim inti setinggi 45%. Penggelapan dana publik ilegal melebihi 1 miliar yuan. Belum lagi kesepakatan licik yang menyeret perusahaan ke jurang. Nona Wen, Anda bisa ambil posisi Presiden IR. Tetua Ali, tolong pikirkan baik-baik. Tapi syaratnya bisa dapat kerja sama keluarga Su Taicheng. Jika berhasil, kami para direktur akan yakin dan merekomendasikanmu sebagai presiden grup. Keluarga Su Taicheng, semua tahu mereka sulit ditaklukkan. Orang industri tahu Tuan Su punya pandangan tajam dan keras kepala. Wenxi, jika kau berhasil, aku Su Wangqing akan yakin. Saya tunggu kehancuranmu. Pak Li benar, ayo lakukan. Ya, Pak Li benar. Nona Wen, tunjukkan kemampuanmu. Keluarga Su Taicheng. Saya, Wenxi, terima tantangan. Tuan Su Taicheng terobsesi dengan lukisan lanskap Xu Fengmian. Saya bertekad mendapatkan pinus dan bangau keabadian hari ini. Nona Wen, nanti saya akan diam-diam jadi partner pendukungmu. Kalau perlu menawar, beri code. Bukankah ini Nona Wen dan pendampingnya? Sungguh kebetulan. Wenxi, asal kau kembali padaku, semua bisa dilupakan. Perusahaan, sahamnya. Kita bisa mulai lagi dari awal. He Linzhou, kau pasti sakit parah. Kau mau beli lukisan Xu Fengmian untuk cari muka ke Tuan Su. Dengan aku di sini, kau takkan berhasil. Hari ini kupermalukan kau. Siapa kau pikir berani lancang di depanku? Lelang akan segera mulai. Xiaoxi, jangan rusak suasana hatimu karena hal tak penting. Ayo pergi. Selanjutnya, barang final yang sangat dinanti. Karya langka Anumerta Maestro Pelukis Xu Fengmian, Pinus dan Bangau Keabadian. Pada pembuka, 20 juta yuan. Dimulai sekarang. 15 juta yuan.
20 juta yuan. 30 juta yuan. 40 juta yuan. 50 juta yuan. Kedua wanita ini berselisih, ketegangan kuat. Ya, masing-masing lebih tangguh. Mereka bertekad. Ini akan jadi menarik. Tidak, tempo goresan dan detail batu terasa dibuat. Karya kuas Master Xu alami, kuat dan mendalam. Kekuatan lukisan ini dangkal palsu. Nona Wen punya masalah. Pakai kartu Tuan Pei dan tak bisa jelaskan. Menang lelang dengan sokongan pria bukan kemampuanmu. Nona Su, mulutmu lebih kotor dari toilet. Tuduh maling padahal kau malingnya. Kau nomor 1. Jangan lupa pakaianmu, perhiasanmu, dan uangmu milik keluarga Wen. Kau. Cukup Wan King, perhatikan acaranya. Lelong, sesuai aturan industri, saya minta naik panggung periksa lukisan dari dekat. Dinestitusi. Nona Wen, silakan. Dia juga bisa memeriksanya? Bagaimana dia tahu soal ini? Acting, dia kira ahli barang antik. Nanti kulihat kau turun panggung. Nona Wen, sudah ada kesimpulan? Maaf sekali, saya khilaf sesaat. Setelah diperiksa, lukisan ini memang karya asli. Tidak diragukan lagi ini karya asli. Benarkah? 55 juta yuan. Memalukan, akui saja kau tak mampu. Berani fitnah karya asli master, picik dan kasar. 100 juta yuan. 100 juta yuan. Nona Wen sangat bertekad. 150 juta yuan. Aku tak boleh biarkan dia berhasil. 200 juta yuan. 300 juta yuan. 1 miliar yuan. Wan King, apa kau gila? 1 miliar yuan, hampir semua arus kas perusahaan. Terus menawar, rantai modal putus, kita hancur. Kak Linzhou, jangan takut. Dapat lukisan ini menangkan hati Tuan Tua Su. Keluarga Su akan memberi proyek dan sumber daya. Uang kecil ini apalah artinya? Kekayaan butuh perjuangan dan risiko. 1,5 miliar yuan. 1,5 miliar yuan. Nona Suwangking menawar. Kolektor lain, ada yang mau naikkan harga? 1,5 miliar yuan. Panggilan pertama. Saya tidak menawar lagi. Wensi, uang bukan masalah. PIY, TIS. Aku tak sanggup pimpin perusahaan. Umpan telah dimakan. 1,5 miliar, Paikia kedua, and ketiga. Selamat, Nona Suwangking. Wensi, lihat, hadapi kenyataan lebih awal kan. Kembalilah bersamaku, aku lupakan semua hal buruk. Wensi, apakah kau mengakui kekalahan? Kau kehilangan karya Xu Fengmian dan posisi presiden. Kau menyedihkan seperti anjing terlantar. Selamat atas hartamu senilai 1,5 miliar. Kuharap kau masih bisa tersenyum bahagia besok. PIY, ayo kita pergi. Baik. Pak, lihat lukisan ini. Barang lama, bagus semua. PIY, sebenarnya lukisan itu... Pergi sana. Awas. Pengemis tua menjijikan. Keamanan, dari mana datangnya? Cepat usir dia. Suwangking menindas orang tua, tidak takut karma. Terima kasih. Pak tua, Anda baik-baik saja? Jatuh? Baik-baik, sehat, baik, gadis baik, terima kasih. Benda kecil tak berharga ini, saya berikan padamu. Hehe, terima kasih sudah menolong tulang tua ini. Wensi, kalah lelang jadi di sini memungut sampah. Tapi pengemis dan barang jelek ini cocok denganmu. Cukup Wan King. Shoshi, besok jamuan Tuan Su, jaga sikapmu. Nona Su, jaga ucapanmu. Jika kau bicara kotor lagi, aku buat kau sengsara. Bagaimana ini mungkin? Lukisan manggis legendaris. Tak ternilai, Master Xu sangat menjaganya. Bagaimana bisa ada di tangan orang tua jalanan?
Bapak, dari mana Anda mendapatkan lukisan manggis ini? Gadis kecil, kamu tidak hanya baik hati, tetapi juga punya mata yang jeli. Sejujurnya, nama saya adalah Shu. Shu, mungkinkah Anda Tuan Shu Fengmian? Su Fengmian, mustahil. Wenxi, apa kau gila menginginkan lukisan? Bagaimana mungkin pengemis tua ini, Tuan Shu? Rumah sejati sebuah lukisan adalah pada orang yang mengerti dan menghargainya. Gadis kecil, kebaikan selalu berbuah. Lukisan manggis ini hadiah untukmu, seseorang yang ditakdirkan untuknya. Lihat siapa yang datang. Bukankah ini Nona Wen yang gagal di lelang kemarin? Apa? Kau benar-benar akan memberikan harta karun dari sampah ini sebagai hadiah ulang tahun Tuan Su tua? One King, investigasi. Xiaoxi sudah berusaha sebaik mungkin. Untuk hadiah ini memang agak sederhana. Tuan Su tua telah melihat banyak harta karun langka dan punya standar sangat tinggi. Xiaoxi, izinkan aku menasihatimu. Akui kesalahanmu dan kembali denganku sekarang. Ini lebih cepat daripada mempermalukan diri di depan umum dan mencoreng nama keluarga Wen. Keluarga Wen? Dia bahkan tidak pantas menyandang nama Wen. Tepat sekali. Beraninya dia datang ke pesta ulang tahun Tuan Su tua dengan ember lusuh. Tepat sekali, hadiah Tuan He sungguh murah hati. Sepertinya rumor itu benar. Wenxi diusir oleh Tuan He, dan Tuan Pei hanya mempermainkannya. Siapa yang berani bicara omong kosong lagi? Semuanya harap tenang, sesi pemberian hadiah akan dimulai. Tuan Tua Su, semoga berkah Anda seluas Laut Timur dan berumur panjang bagai Gunung Nanshan. Tuan Tua Su, semoga panjang umur. Tuan Tua Su, selamat ulang tahun. Tuan Tua Su, saya tahu Anda sangat menyukai karya kaligrafi dan lukisan Master Su Fengmian. Jadi saya mengerahkan segalanya dan menghabiskan jumlah besar 1 miliar yuan. Di lelang ternama siap beli karya asli Master Su Pinus dan Bangau untuk umur panjang untuk Anda. Semoga berkah seluas Laut Timur, umur panjang bagai Gunung Nanshan, dan panjang umur bagai Pinus dan Bangau. Cepat, buka untuk saya lihat. Astaga, ini benar-benar Pinus dan Bangau untuk umur panjang. Lihat kondisinya dan pesonanya. 1,5 miliar yuan. Tuan He benar-benar tidak tanggung-tanggung, penuh ketulusan. Sepertinya kerja sama keluarga Su dan Wen Group sangat cocok untuk Tuan He. Selamat Tuan He. Selamat Tuan He. Selamat. Kurang ajar, beraninya Anda. Berani menipu saya dengan lukisan palsu murahan ini. Palsu? Lukisan palsu ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin palsu. Rumah lelang Guardian punya sertifikat. Kami habis 1,5 miliar yuan. Kakek Su, tolong tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Rumah lelang Guardian mengeluarkan sertifikat penilaian tertulis. Saya, Helin Su, sudah mengerahkan segalanya. Lewat wajah miliar yuan. Apakah saya baru saja membeli lelucon besar? Tolong periksa lagi dengan saksama. Apakah Anda salah lihat? Salah lihat. Saya sudah berkecimpung di bidang ini selama 60 tahun. Saya tidak setua dan rabun sampai perlu bajingan sepertimu mengajari saya menilai lukisan. Tinta lukisan ini tipis, tak punya kedalaman. Goresan kuasnya lemah, tak bertenaga. Tinta pudar dan usianya dipalsukan. 1,5 miliar yuan. Saya tidak akan membayar 90 yuan untuk ini. Semua kekayaan saya, semua hilang begitu saja. Wenxi, kau jalan kejam. Kau memasang jebakan untuk menjebak kami. Kau menyuap seseorang untuk membuat lukisan palsu ini. Kau ingin membunuh kami. Nona Su, gangguan delusi ini adalah penyakit. Anda perlu segera berobat. Anda bersaing sengit untuk menawar lukisan ini. Anda membayar uangnya dengan sukarela. Salahkan diri Anda karena buta, bodoh, dan serakah. Jalang, aku akan membunuhmu. Kurang ajar. Berani membuat onar dan melakukan penyerangan di pesta ulang tahun saya. Tolong, usir 2 orang bodoh ceroboh ini. Keluar! Tuan Tua Su, mohon tenang. Kami tahu kami salah. Tuan Tua Su, kami tahu kami salah. Keluar! Cukup, Wang King. Pak, kalian tidak malu. Jika terus bikin ulah, kerjasama hilang. Yang terpenting adalah pergi bermartabat. Wenxi dengan lukisan lusuh itu akan lebih memalukan. Selama Tuan Tua Su meremehkan barangnya, grup Wen cepat atau lambat akan jadi milik kita. Si Jalang Wenxi gulungannya kotor dan lusuh. Itu mungkin sampah yang dipungut pengemis.
Tuan tua seorang terhormat, mana mungkin suka itu? Selama dia tidak diakui dan dihina, kita punya peluang bangkit. Sayang sekali, aku akan mengecewakanmu. Tuan Tua Su, ini hadiah ulang tahun dariku. Hehe, kuharap ini bukan gangguan lagi ya. Berani bawa barang usang begini? Walaupun Tuan He bawa palsuan, habis 1 play miliar yuan. Tapi hadiah Nona Wensi terlalu lusuh. Ini pesta ulang tahun Tuan Tua Su. Ini akan seru. 1 palsu, 1 rongsokan. Tuan Tua Su mungkin akan murka malam ini. Bagaimana kau tahu? Ini asli atau palsu? Ini sebenarnya lukisan manggis 10 miliar yuan karya Xu Fengmian. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin lukisan pengemis itu asli karya Master Xu Fengmian dan harganya 10 miliar yuan? Wensi, kenapa kau selalu beruntung? Wen kecil, apa kau di sini hari ini untuk proyek kerja sama Taichung Paradise? Ya, Kakek Su. Saya, Junior, sangat paham pentingnya proyek ini bagi Taichung. Saya juga percaya grup Wen mampu menjadikannya tolok ukur. Saya pastikan saya tidak akan memenuhi harapan Anda. Tuan Tua Su, grup NY bersedia menjamin penuh kapabilitas Wensi dan masa depan proyek ini. Kakek Su, saya harap Anda memberi saya kesempatan membuktikan diri. Baiklah, semuanya mohon tenang. Saya punya pengumuman penting. Anda telah memberi saya hadiah berharga. Maka sebagai balasannya, proyek Taichung Paradise akan diserahkan kepada grup Wen. Selamat Nona Wen. Selamat. Selamat. Ayah ibu, lihat itu, aku berhasil. Wensi, tunggu. Helinzo, henti dad. Xiaoxi, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Pernikahan palsu saat itu adalah kesalahanku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Selama 5 tahun ini, aku merawatmu cermat dan menjagamu seperti permata. Maafkan aku sekali ini. Bisakah kita mulai lagi? Hei Linzo, kau tak sadar kau salah. Kau tahu kau habis dan kau ketakutan. Xiaoxi, dengarkan aku. Selama 5 tahun sebagai orang luar, aku berusaha mengelola grup untukmu. Meski aku tak punya kelebihan, aku sudah bekerja keras. Soal menikahi Wang King, aku tak punya pilihan. Aku kulakukan itu demi karyawan inti perusahaanmu. Lagi pula, kau tinggalkan grup demi jadi ibu rumah tangga. Dan serahkan tanggung jawab sebesar ini padaku. Aku juga sangat lelah. Sudah cukup bicaramu? Xiaoxi, aku tahu kau masih marah. Kau bersama PY hanya untuk membuatku kesal. Aku akui, aku salah seperti pria lain. Asal kau kembali, kita buat akta nikah yang sah. Aku bersumpah mulai sekarang hanya akan baik padamu. Hei Linjo, kau benar-benar tak punya malu. Sudah cukup akting kalian berdua. Tamparan ini untuk ayah ibuku yang meninggal tanpa keadilan. Tamparan ini untuk 5 tahun kebohonganmu, sikapmu yang memuakan. Hei Linzo, aku beri hadiah sebelum aku pamit. Lihatlah baik-baik. Lihat berapa banyak kejutan di balik kendalimu. Kejutan? Ya, kejutan. Ini hadiah perpisahanku untukmu. Aku harap kau pantas menerimanya. PY, ayo kita pergi. Su Wang King, jelaskan padaku. Apa ini sebenarnya? Tidak, Linjo. Ini semua palsu, semua buatan. Pasti si Jalang Wensi menjebak kita, pisahkan kita. Jalang, aku sudah sangat baik padamu. Kau mau uang, aku beri uang. Kau mau status, aku bayar status. Kau bagaimana? Beginikah caramu membalas budiku? Hei Linjo, kau baik padaku. Tengok hatimu, apa arti aku bagimu 5 tahun ini? Alat yang bisa kau panggil sesukamu. Kekasih gelap yang tak bisa dilihat publik. Kedok untuk Wensi dan asetmu. Baiklah, akan kukatakan, aku punya simpanan lain. 5 tahun, semua itu benar. Mau tahu kenapa? Karena kau tidak becus. Cukup, diam kau. Kau mau aku diam, Hei Linjo? Kau ingin wanita terhormat seperti Wensi untuk menaikkan status sosialmu. Dan jalang seksi sepertiku untuk menghangatkan ranjangmu. Mana ada kesepakatan sebagus itu di dunia? Wensi pantas meninggalkanmu. Dia memberimu seluruh hati dan jiwanya, tapi apa yang kau lakukan? Kau menikahiku, asistenmu. Tidakkah itu murahan? Bukan itu, aku belum mengecewakan Wensi. Hanya dia yang benar-benar peduli padaku. Aku akan mendapatkannya kembali. Aku akan mendapatkannya kembali.
Halo, ini aku majukan rencananya. Wensi harus mati. PY, aku dapatkan segalanya kembali. Besok ke makam orang tua, bawa kabar baik. Aku harus menemanimu besok. Mulai sekarang takkan kubiarkan kau terluka. Aku percaya padamu. Xiaoxi, bolehkah aku terus memanggilmu begitu? Beri aku kesempatan menjagamu seumur hidupku. Menjadi tunanganku secara terbuka dan resmi, ya. Tentu, mari kita coba. Ayah, ibu, aku datang menemuimu. Maaf telah membuat kalian khawatir begitu lama. Jangan khawatir, pembunuh kalian takkan lolos. Aku juga berhasil mendapatkan perusahaan kembali. Xiaoxi, aku juga datang menemui orang tuamu. Pergi, kau tak pantas berada di sini. Ayah ibu aku dulu serakah. Maaf Xiaoxi. Tapi aku juga ditipu oleh Suang King. Demi roh kalian di surga, mulai sekarang aku akan melindungi Xiaoxi seumur hidupku dan memperlakukannya dengan baik. Xiaoxi, kau cuma masih cinta padaku. Lupakan masa lalu, ayo bersama. Ayo buat akta nikah, aku janji jadi pengantin bahagia. Singkirkan tangan kotormu darinya. Dia tunanganku. Tunanganmu? PY berhenti membohongiku. Aku tahu kau pura-pura. Xiaoxi mencintaiku dan selalu. Nyolah! Sekarang kau percaya? Target sudah keluar makam. Lanjutkan rencana. Wensi, kau takkan bisa lolos. Aku tak paham, tapi lukisan ini... Ada apa? Su Wangking memintaku ke gudang. Dia bilang soal kematian orang tuaku. Ini jelas jebakan. Dia benar-benar gila. Dia hanya anjing terpojok mengamuk. Aku tahu ini jebakan, tapi aku akan maju. Ini dendam kesumat orang tuaku. Baiklah, aku ikut. Mau neraka atau surga, aku maju bersamamu. Sekarang kenapa? Ketika aku di sini, jalan. Mereka buru-buru sekali. Mau kemana? Su Wangking, bukankah kau ingin memberitahuku yang sebenarnya? Keluar ke sini. Kenapa terburu-buru? Sangat ingin tahu bagaimana orang tuamu tewas? Kalau begitu, kau datang pada orang yang tepat. Aku ada di sana. Mereka memohon seperti anjing. Kulihat wajah dingin Helinshow setelah memotong rem mereka. Su Wangking, aku akan membunuhmu. Wensi, tenanglah. Jangan terhasut. Jangan terburu. Sengaja dia memprovokasimu. Su Wangking, penculikan, percobaan pembunuhan. Dakwaan pembunuhan. Kau di jurang tak terampuni. Tak terampuni, aku sudah lama di jurang itu. Itu kau, si pecundang Helinshow yang mendorongku. Hari ini tak satu pun keluar hidup-hidup. Bunuh wanita itu dapat ganda, serang mereka. Lari. Mencoba lari.
Wensi, masa jayamu sudah berakhir. Hari ini kuburanmu bersatu dengan orang tuamu. Xiaoxi, Wensi bahaya. Wensi, kau baik-baik Pan? Apa kau terluka? Helinjo, kau datang demi si Jalang ini. Su Wangking, apa kau sudah gila? Wensi, apa kau tak mau tahu cara orang tuamu mati? Akan kuberitahu sekarang. Dialah Helinjo. Dia ingin mengambil saham keluarga Wenmu. Jadi dia potong sendiri rem mobil orang tuamu. Helinjo, kenapa kau lakukan ini? Orang tuaku menganggapmu seperti anak sendiri. Xiaoxi, aku tergoda keserakahan saat itu. Justru si Jalang ini yang menghasutku. Setiap Xiaoxi cek itu aku menyesal. Hidupku sengsara lebih buruk dari mati. Jalang, mati kau. Awas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. PY, jangan sampai terluka. Tahan, ambulans. Masih hidup, aku tusuk kau sekali lagi. Pergilah ke neraka bersama. Toman Bostra, polisi, letakkan senjatamu. Helinzo, kau diduga membunuh Tuan dan Nyonya Wen 5 tahun lalu. Buktinya meyakinkan. Ikut kami. Tahan, ambulans segera siap. Sila, jangan menangis. Aku baik-baik. Cuma luka ringan. Aku takkan mati. Berani kau percayakan diri padaku sekali saja? Beri kesempatan untuk bangkit seperti Phoenix, Wensi. Menikahlah denganku. PY, jangan mati. Bukannya kau bilang akan menikahiku? Bukannya kau janji begitu? Baik, hadirin sekalian para tamu dan sahabat. Mari kita arahkan perhatian kembali ke titik awal panggung. Mari kita sambut pengantin wanita tampil memukau. Ada yang bilang bahwa seumur hidup kita akan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan banyak orang dan saling peduli. Namun sepemilitas hanya bisa menemukan satu orang untuk menemani kita mencari kebahagiaan ini. Jadi hari ini, kebahagiaan dan wanita ini telah tiba sesuai jadwal. Bapak PY, Nona Wensi, silakan tukar cincin lambang cinta dan kesetiaan di hadapan tamu. Selanjutnya, pengantin pria peluk dan cium istrimu. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Ada apa? Bayinya menendangku. Anak kecil ini benar-benar tahu cara memilih waktu. Sakit, Zenda? Tidak. Dasar nakal, jangan ganggu ibu nanti ya. Ayah Hobeda tidak akan mengizinkannya dulu. Sayang, laki-laki atau perempuan, mereka adalah harta kita. Jangan pilih kasih. Ku hanya tidak ingin dia menyusahkanmu. Di hatiku, kau nomor 1. Sebelum bertemu denganmu, cintaku bagai bunga dalam cermin, bulan di air, ilusif dan rapuh, penuh luka. Kaulah yang mengajariku menyentuh bentuk cinta tulus dan nyata dengan hidupmu. Sejak saat itu, bunga mekar di luar cermin dan bulan purnama di air. Sayang, terima kasih. Untuk sisa hidupku, mohon bimbing aku.